Kayaknya yang baru diperdengarkan malam ini dilatih dan diciptakan oleh Pak Kristo. Jadi saya minta aplausnya. Santo Yudas Tadeus sudah punya emas. Jadi yang lain-lain nanti oleh panitia dan MC-nya. Saya cuma mau sampaikan itu, bahwasanya lagu penutup tadi itu adalah Mas KBG-nya Santo Yudas Tadeus yang diciptakan beberapa hari yang lalu. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Pak Kristo yang dengan setia mau memberi kelebihannya dalam menciptakan sebuah lagu dan iramanya. Terima kasih. Mix saya serahkan ke MC dan acara kita buka. Lustrum pertama KBG Yudas Tadeus. Selamat datang juga perwakilan dari DPP, rekan-rekan fasilitator, dan juga rekan-rekan pengurus inti KBG. Tidak, Romo dari sana nanti menyaksikan beberapa persembahan. Jadi baik, terima kasih juga teman-teman pengurus inti KBG yang sudah hadir, beberapa orang tadi saya lihat, dan juga terima kasih banyak umat KBG Santa Maria Bunda Penyelamat yang hadir bersama kami pada malam hari ini, dan juga terima kasih banyak untuk perwakilan dari KBG Santa Maria Perawan Setia yang juga ikut hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Bapak Ibu dan tamu undangan yang hadir, ingin kami sampaikan bahwa komunitas Santo Yudas Tadeus yang sedianya itu berulang tahun pada tanggal 28 Oktober kemarin, namun dalam perjalanan itu di paroki kita ada sakramen tobat untuk Krismawan dan Krismawati. Maka melalui pertimbangan, karena pastor kita di paroki kita ini juga hanya berdua dan bertiga dengan Romo Loret, maka tidak mungkin dalam satu waktu para pastor harus melayani di dua tempat. Lalu ditunda lagi ke hari Jumatnya, juga Selasanya lagi, bulan 11 ya. Itu juga kami mengalami musibah ya. Salah satu umat KBG kami, pencipta lagu Santo Yudas Tadeus, abang kandungnya meninggal di kampung. Meskipun jarak yang begitu jauh, namun kedekatan sebagai satu komunitas, kami juga mengalami kedukaan itu, maka kami putuskan acara ulang tahun ditunda lagi. Namun kami juga tidak berkecil hati dengan waktu yang terus berjalan. Kami bersama-sama saling koordinasi, mempersiapkan segala sesuatu. Lalu pada hari ini kami koordinasi dengan Pastor Paroki Romo Eman bahwa tanggal 12 November ini mudah-mudahan kami bisa melaksanakan perayaan ulang tahun KBG ini. Maka Romo juga memberi lampu hijau bahwa boleh kita rayakan di tanggal 12 hari ini, pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk kita semua, untuk Bapak Ibu umat KBG Yudas Tadeus, meskipun kami tidak hadir semua pada malam hari ini, ada yang mungkin bekerja di waktu malam, tetapi dengan beberapa umat mewakili mungkin 85% yang hadir, kami merasa bangga bahwa KBG ini tadinya kami adalah umat KBG Santa Maria Bunda Penyelamat. 2016
ketika saya masih menjadi ketua KBG di Bunda Penyelamat, lalu kelompok yang di atas yang sekarang sudah menjadi Yudas Tadeus adalah kelompok doa atau sub 2, terdiri dari sekitar 30-an kakak juga. Maka KBG Bunda Penyelamat pada waktu itu 2016, 2017, 2018 itu berjumlah sekitar 50-an sampai 60 kakak. Ya. Ketika masih zaman Pak Yance, Pak Klaus, kami berdiskusi agar bagaimana komunitas Santa Maria Bunda Penyelamat ini tidak gemuk, dalam arti tidak begitu banyak umat, sehingga pada saat doa rosario itu sebagian umat tidak mendapatkan jadwal. Oleh karena itu dibuatlah di zaman Romo Poya itu kita buat sub atau kelompok. Lalu ketika Romo Eman bertugas di sini, sub itu diganti menjadi kelompok doa. Kami dengan beberapa orang, Pak Yance, Pak Ponce, Pak Klaus, Pak Kristo, Pak Emaus, dan beberapa tokoh, Pak Paul, kami berdialog, berdiskusi agar bagaimana umat KBG Santa Maria Bunda Penyelamat tadi tidak banyak umat yang sekitar 50-60 kakak. Itu kami berdiskusi dengan cukup panjang 2017-2019 untuk mempersiapkan pemekaran satu KBG baru. Bapak Ibu, ketika itu hampir seluruh umat atau hampir sebagian orang di umat KBG ini bukan menolak, tetapi ada keraguan bahwa karena waktu itu kelompok doa di sini yang sekarang ini sudah Yudas Tadeus itu ada hanya beberapa orang yang memang ikut ambil bagian keterlibatan dalam berbagai macam hal, ya. Namun ketika akan dibentuk atau dimekarkan menjadi sebuah KBG, yang menjadi kendala adalah umat menolak karena akan merasa berat ketika ada tanggungan liturgi berupa kor di gereja ataupun di kapel. Itu alasan pertama umat awalnya itu ketika kami menawarkan untuk pemekaran itu menolak. Ya, menolak dalam arti karena takut kalau kor umatnya tidak cukup, mau ikut kegiatan ini umatnya tidak cukup. Seiring berjalannya waktu, ketika peralihan saya 2016 sampai 2019. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Yang saya muliakan Romo Eman yang sekiranya sudah mau memimpin perayaan Ekaristi Lustrum untuk KBG Yudas Tadeus. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu untuk Romo Eman dulu. Tidak berpanjang kata bagi senior-senior kita dari gereja yang turut hadir di sini. Kita ucapkan terima kasih. Begitupun umat KBG kita yang sebelumnya yang ikut andil dan ambil bagian di kesempatan ini. Terlebih Pak Polikarpus, saya bangga menjadi saudara bersama dia turut andil di dalam bagian ini. Tepuk tangan untuk Pak Poli dulu. Juga buat Pak Kristo yang sudah bersusah menyiapkan satu mars. Bagi saya dengan umur segini baru pertama kali Yudas Tadeus komunitas KBG dari kampung sampai di sini yang menciptakan marsnya sendiri. Itu luar biasa. Belum ada yang lain. Tepuk tangan untuk Pak Kristo sekali lagi. Jadi satu kebanggaan tersendiri saya hadir di tengah-tengah umat KBG Yudas Tadeus. Mereka cukup berkomunio. Kali ini memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi ketua panitia. Saya bilang kita gacor habis.
Jangan pikir dana, gacor dulu. Sekali-sekali kok. Tinggal tambah sedikit kok muka sungut. Kita selesaikan itu baik-baik. Asal bulanannya masih ada lah. Jangan sampai kuras habis. Nah, kebetulan kue ulang tahunnya sudah disiapkan. Mungkin bisa dipandu lagi sama MC. Mungkin diiringi dengan beberapa lagu atau doa pembukaan dulu. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak Ketua Panitia. Pak Paul, monggo untuk berada di dekat meja ulang tahun. Romo, Pak Wens, tim DPP. Pak Paul berikan kepada Pastor Paroki sebagai tanda penghormatan kita terhadap beliau, karena beliau sudah sekian lama bersama dengan kita. Juga dalam berbagai kesempatan beliau selalu hadir dalam pertemuan resmi maupun tidak resmi. Jadi persembahan pertama ini untuk Romo Eman, lalu berikutnya kepada perwakilan tim DPP Pak Franky. Juga saya minta umat dari Santo lagi. Bunda Penyelamat satu orang. Ketua itu ketua. Ya. Pak Yance, monggo Pak Yance. Pak Yance umat saja lah. Umat juga stadion satu orang. Ibu Patricia. Oh ya, saya lupa, mohon maaf Pak Frans atau Pak Iman silakan ke depan. Mohon maaf saya tadi lupa menyebut tim DPPAB. Ini harta benda gereja gawat ini. Bisa dilapor KPK. Pak Franky atau Pak Iman? Pak Franky, Pak Frans, monggo. Ayo. Biar cepat, ini udah lapar juga ini. Kalau begitu dua-duanya saja lah. Dua-duanya. Oke, Pak Paul. Oh nyanyi dulu. Aku nggak bisa nyanyi, suara hancur. Oh,
untuk kue ulang tahun cukup dulu ya. Sekarang kita persilakan Romo untuk potong tumpengnya. Nah, silakan yang sudah di tangan makanlah kuenya. Kami menunggu yang tumpeng aja. Siapkan hati untuk berdoa, makan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa dalam surga, kami bersyukur kembali kepadamu atas berkat kasih karunia dan kemurahan-Mu. Kami dapat menyelesaikan ekaristi kami sebagai ucapan syukur. Di depan kami juga telah sedia makanan. Datanglah hadirat Roh Kudus-Mu, jambalah makanan ini agar berguna bagi jasmani kami, agar kami sehat selalu, dapat menjadi garam dan terang dalam karya dan aktivitas kami. Kami persembahkan doa yang kurang sempurna ini ya Bapa, dengan perdaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Yang saya hormati DPP, DPABP, ketua-ketua KBG dari wilayah Tabut Perjanjian yang telah memenuhi undangan kami. Terima kasih banyak. Sambil menikmati hidangan ala kadar sederhana ini, saya patut berterima kasih kepada umat KBG Santo Yudas Tadeus ketika bulan Juni kemarin, bulan Agustus, kami buat pertemuan dadakan untuk persiapan lustrum pertama KBG Santo Yudas Tadeus. Tanpa berpikir panjang, tanpa kalkulasi matang, saya langsung putuskan untuk per KK itu siapkan uang 150.000. Ketika berjalannya uang kontribusi untuk ini, ada tawaran untuk pembelian baju KBG dan itu sangat memberatkan. Tapi puji Tuhan, pada malam hari ini umat KBG Santo Yudas Tadeus yang baru berumur 5 tahun membuktikan bahwasannya kami bisa. Dan puji Tuhan, mereka teristimewa panitia kecil yang dengan gigih dalam minggu kemarin, 1 minggu belakangan setelah tanggal 28 tidak jadi, mereka sangat berterima kasih juga karena Romo tidak hadir, karena persiapannya juga belum matang. Tetapi ketika mau berjalan minggu kemarin, ada kedukaan yang harus kami alami oleh kami kedua keluarga, Pak Kristo bersama saya, akhirnya ditunda lagi dan akhirnya diputuskan hari ini. Puji Tuhan, yang kami banggakan di sini bukan persoalan hidangan makan atau hiasan di depan ini, tapi bagaimana umat KBG mempersiapkan liturginya walaupun tidak sempurna, tetapi mengantar kita dengan penuh hikmah untuk mengikuti Ekaristi ini. Ini yang menjadi catatan penting buat saya secara pribadi, bagaimana KBG ini mempersiapkan Ekaristinya dengan baik. Yang kedua, anak-anak saya, anak-anak biar, mereka juga tidak mau kalah ini, yang mana sebentar lagi kita akan saksikan drama pendek. Mereka juga mempersiapkan dengan waktu yang lumayan panjang ya, lumayan singkat-singkat ya. Jadi mereka juga mempersiapkan segala sesuatu dengan guru biarnya, dan sebentar lagi kita akan saksikan bersama. Jadi Bapak Ibu, terima kasih banyak KBG, Ibu kami Santa Maria Bunda Penyelamat yang terus berdampingan dengan kami, dan juga perawan setia terus berdampingan dengan kami, dan juga Ratu Pencinta Damai, yang mana ketika ada tanggungan, keempat KBG ini selalu bersama. Walaupun setiap kali ada tanggungan selalu ada A, B, dan C, tapi ketika di hari H, puji Tuhan berjalan baik. Kita berikan aplaus untuk keempat KBG ini dulu. Saya patut bangga, perintis utama adalah Bunda Penyelamat, dan kami adalah keponakan dari bundanya.
Jadi kami juga berterima kasih sekali lagi untuk Ketua Panitia beserta anggotanya yang dengan kerja keras mempersiapkan ini. Saya tidak pernah ambil bagian sama sekali, bahkan lagu pembukaan saja saya tidak sempat. Kata senior saya di sebelah kanan, Bapak Ketua udah jadi hamba uang, dia tidak jadi lagi hamba Tuhan. Mau tidak mau saya harus lewati itu, harus menantang pesan beliau ini bahwasannya antara hamba uang dan hamba Tuhan saya bagi 50-50 dulu hari ini. Terima kasih Ketua sudah mengingatkan saya. Terima kasih sekali lagi untuk panitia dan ibu-ibu ibu-ibu pengurus DPR. Terima kasih banyak. Kita tepuk tangan untuk mereka dulu. Mereka yang selalu ngotot bahwasannya harus makan begini, acara buat begini, panggung desain begini, dan juga secara pribadi terima kasih untuk Trio Palo ya, yang mana saya juga tidak sangka sampai ada barang bergelantungan ini, yang mana saya juga kurang paham bagaimana caranya datangkan barang ini. Itu Pak Ketua Panitia dengan anggotanya. Terima kasih sekali lagi untuk Ketua Panitia dan anggotanya yang dimonitoring langsung oleh senior saya yang sebelah kanan ini, yang dari tadi amati saya lagi makan beliau. Terima kasih Ketua. Terima kasih untuk kita semua. Selamat menikmati. Bapak Romo, kami minta perhatian karena anak-anak saya mau buat drama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul. Memang apa yang dikatakan Pak Paul betul. Ya, memang dia tidak pernah menyentuh persiapan ini sama sekali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Paul. Tapi beliau support melalui komunikasi WhatsApp, baik telepon maupun WhatsApp ya, pesan untuk tetap berjalan bersama dengan Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu, saya mohon perhatiannya. Kita fokuskan pada drama yang sebentar lagi akan dimainkan oleh anak-anak kita ini, dan drama yang mereka tampilkan ini juga kisah nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Kita beri tepuk tangan untuk mereka semua agar mereka tidak grogi. Ini juga kami latih sampai 4 kali, termasuk saya juga masuk di dalam lagi untuk melatih mereka lagi. Tepuk tangan untuk saya. Kalau Krisma boleh ragu lah. Dia sudah nyala dari tadi loh. Cek. Pak Yohanes bisa ke kanan, itu jalur iblis lewat. Di suatu KBG bernama KBG Santo Yudas Tadeus, hiduplah sekelompok umat yang sangat taat beribadah.
Pada suatu malam, tepatnya di malam Kamis, seperti biasanya, mereka melakukan ibadah sharing Injil. Angel, take your wings and fly, watching over me. See me through my night time and be my leading light. Angel, you have found the way, never fear to dread. You'll be a friend to me. Angel, spread your wings and fly. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Marilah kita ciptakan suasana doa dalam keningan agar pertemuan kita malam ini sungguh kita alami sebagai perjumpaan kita dengan Tuhan. Marilah kita mengawali sharing Injil kita dengan menyanyikan lagu pembukaan. Kami berjalan dalam terang Tuhan, hamba-Mu setia, tak gentar di jalan, spiritual kemuritan, dan hamba Allah, Santo Yudas Tadeus, doakan akan kami, jadi alat kompas basis gereja. Santo Yudas Tadeus, doakan akan kami, jadi alat kompas basis gereja. Marilah kita semua bangkit berdiri untuk menghormati Sang Sabda yang ditatakan di hadapan kita sebagai lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Penghormatan Sabda dimulai. Amin. Silakan duduk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya persilakan salah seorang di antara kita untuk membuka pertemuan kita dengan doa mengundang Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, melalui perumpamaan-Mu tentang orang-orang berdalih, kami menyadari bahwa sesungguhnya orang-orang yang rendah hati dan terpinggirkan dapat lebih memenuhi syarat untuk dihormati di dalam kerajaan Allah. Kami menyadari bahwa seringkali kami mengalihkan perhatian kami untuk hal-hal duniawi dan menolak tawaran keselamatan-Mu. Kami merindukan Engkau, hadirlah di tengah-tengah kami. Semoga melalui sabda-Mu kami lebih memahami arti keselamatan. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita membuka kitab suci dari Injil Lukas. Injil Lukas bab 14. Injil Lukas bab 14 ayat 15 sampai 24. Saya ulangi sekali lagi. Injil Lukas bab 14 ayat 15 sampai 24. Saya persilakan salah seorang dari antara kita untuk membacakan perikop ini dengan suara lantang, perlahan dan dalam suasana doa. Yang saya ngomong dari pertama Bapak Ibu ya,
Saya ucapkan banyak terima kasih terlebih untuk anak-anak tadi ya. Jadi mereka malam ini sungguh luar biasa ya. Kalau saya sebagai orang tua lihat anak-anak tadi sharing Injil itu sebenarnya saya malu ya. Maka tadi saya mau dengan Pak Tua, jangan-jangan anak-anak lebih lancar menghafal susunan sharing Injil 7 langkah daripada orang tua. Betul ya? Itu kritikan. Masa anak-anak yang mengajar kita, seharusnya kita yang mengajar anak-anak ya. Teladan, contoh itu yang harus kita berikan. Ini malah terbalik ya. Jadi saya biasanya kalau perayaan ulang tahun itu kalau ada informasi ada perlombaan atau apa, itu biasanya saya bawa hadiah rosario ya. Karena kebetulan saya ada dapat banyak sumbangan dari donatur saya yang selalu memberi rosario untuk malam ini. Karena tadi Kindo tidak beritahu bahwa ada kegiatan, dan sebenarnya ini sisa dari KBG mana kemarin ya yang saya bawa, ada 11. Jadi memang ada kurang, tadi saya pikirnya pas, tapi karena kurang jadi nanti besok baru bisa diambil ke paroki ya. Jadi tapi ini hanya untuk anak-anak, orang tua tidak dapat ya. Karena saya yakin orang tua juga malas berdoa, jadi anak-anak yang lebih rajin, jadi lebih kita bagi anak-anak ya. Nah, jadi terima kasih banyak ya, terlebih untuk para pendamping yang sudah mempersiapkan anak-anak ini dengan baik. Tapi yang paling penting malam ini adalah apa yang dilakukan oleh anak-anak ini ya, anak-anak kita ini bukan hanya tampilan hiburan ya. Saya mengharapkan ini bukan hanya tampilan hiburan, tapi sekaligus lebih penting adalah menjadi bahan refleksi, kritikan bagi kita ya, terlebih kita orang tua ya, yang seringkali juga dikeluhkan oleh para pengurus KBG bahwa kalau sharing Injil itu banyak orang tua yang tidak hadir, terlebih bapak-bapak. Nggak tahu di Yudas Tadeus ini bapak-bapak berapa persen yang hadir? Hah? 5 orang. Berarti Kindo tidak termasuk. Nah, itu kritikan malam ini bagi kita semua ya, terlebih untuk orang tua. Anak-anak bisa, masa kita orang tua tidak bisa ya. Itu hal yang sangat mengetuk hati kecil kita sebagai orang tua, yang tugas utama kita adalah sebagai pendidik bagi anak-anak ya. Itu saja dari saya. Dari hasil tampilan tadi itu, kalau tarian tadi itu sudah biasa ya. Tapi apa yang ditampilkan oleh anak-anak bagi saya itu sangat luar biasa ya. Itu sekaligus memberi kritikan kepada kita semua orang tua. Itu saja, terima kasih banyak. Selamat ulang tahun untuk semua umat KBG. Kami ini nama pelindung laki-laki, tapi KBG-nya lebih cenderung hadir ibu-ibu. Jadi sering disebut KBG janda lah ya. Tapi ada progres yang kami sedang berjuang bersama-sama. Juga ada orang-orang yang secara diam-diam kami sudah serahkan ke ribaan kasih Tuhan Yesus untuk mengetuk pintu hati mereka agar mereka juga mau menjadi pengurus KBG di kemudian hari. Dan orang-orang itu sudah ada dalam daftar nama yang sudah kutaruh di meja doa. Dan semoga orang-orang yang sudah kupersembahkan itu juga pelan-pelan dalam proses pembelajaran bersama dalam doa
baik di hari Rabu Sering Injil 7 Langkah, melalui modul dan juga doa-doa kerahiman yang kami sama-sama lakukan setiap Jumat. Nah di KBG ini seminggu itu 2 kali doa, Romo. Dan kerahiman itu kami hanya malamnya ambil di korongkanya saja. Lalu dan itu terus kami memang doa kerahiman tidak buat intensi secara khusus dalam doa kerahiman, tetapi kami gabungkan semua dengan segala keluh kesah. Begitu juga mungkin Bunda Penyelamat ya Pak Ketua ya. Ya itu. Baik, kita acara selanjutnya kursi di depan ini kita mundurkan lagi. Jadi saya undang pertama para perwakilan DPP, DPPHB, Pak Ketua lama dan Ketua baru 1 Julius Tadeus, Ketua KBG Bunda Penyelamat, Ketua KBG Perawan Setia, Ketua KBG Ratu Penyita Damai. Silakan ke depan, kita buka acara ini bersama Ketua Umum Panitia kita. Jadi kursi ini agak kita geser ke depan, ke depan lagi, ke belakang. Ya. Kita gawi bersama.
Tuhan.